Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan kami. Sekarang kita bahas tentang ISFP atau apa itu Bung Fadil? Extrovert Sensing Feeling Perceiving. Orang dengan tipe kepribadian ISFP sering kali digambarkan sebagai orang yang spontan, banyak akal, dan ramah. Tipe kepribadian ISFP sering disebut sebagai penghibur. Mereka menjadi pusat perhatian dan sering digambarkan sebagai badut kelas. Nah, mari kita masuk ke karakteristik utama tipe kepribadian ISFP ini. Tipe kepribadian ini mereka itu praktis dan banyak akal. ISFP lebih suka belajar melalui pengalaman langsung dan cenderung tidak menyukai pembelajaran buku dan diskusi teoritis. Oleh karena itu, siswa dengan tipe kepribadian ini terkadang mengalami kesulitan dalam lingkungan kelas tradisional. Namun mereka unggul dalam situasi di mana mereka diperbolehkan berinteraksi dengan orang lain atau belajar melalui pengalaman langsung. Mereka memikirkan hal-hal seiring berjalannya waktu. Orang-orang tipe kepribadian ini hidup di masa sekarang dan kadang-kadang gagal memikirkan bagaimana tindakan mereka saat ini akan membawa dampak jangka panjang. Mereka seringkali terburu-buru menghadapi situasi baru dan mencari tahu apa yang terjadi. Mereka juga cenderung tidak menyukai rutinitas, menyukai pengalaman baru, dan selalu mencari petualangan baru. Tipe kepribadian ISFP juga sangat pengertian terhadap orang lain. Mereka mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain dan tahu bagaimana meresponnya. Orang lain cenderung menganggap ISFP itu hangat, simpatik, dan santai. Mereka suka bersenang-senang dan melakukan apa yang dirasa benar pada saat itu juga. Itu dia karakteristik utama tipe kepribadian ISFP. Oke, kita masuk ke kekuatan dan kelemahannya. Kekuatannya itu mereka optimis dan suka berteman, menikmati orang dan bersosialisasi, berfokus pada saat ini atau spontan dan juga praktis. Nah, kelemahannya tidak menyukai teori abstrak, menjadi mudah bosan, tidak merencanakan ke depan, dan inklusif. Sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi kognitif. Silahkan, Bung Fadil. Oke, untuk ESFP ini fungsi dominannya adalah Extrovert Sensing atau SI. ESFP lebih memilih untuk fokus pada saat ini dibandingkan memikirkan masa depan yang jauh. Mereka juga lebih suka belajar tentang fakta konkret dibandingkan gagasan teoritis. ESFP tidak menghabiskan banyak waktu untuk merencanakan dan mengatur. Sebaliknya, mereka ingin membiarkan pilihan mereka tetap terbuka. Saat memecahkan masalah, mereka mempercayai insting mereka dan menaruh kepercayaan pada kemampuan mereka sendiri untuk menemukan solusi. Meskipun mereka masuk akal dan pragmatis, mereka tidak menyukai struktur, ketertiban, dan perencanaan. Sebaliknya, mereka bertindak secara spontan dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk membuat rencana atau jadwal. Fungsi kedua ada introvert feeling atau FI. ESFP lebih menekankan perasaan pribadi daripada logika dan fakta ketika mengambil keputusan. Orang dengan tipe kepribadian ini memiliki sistem nilai internal yang menjadi dasar pengambilan keputusannya. Mereka sangat sadar akan emosi mereka sendiri dan berempati terhadap orang lain. Mereka unggul dalam menempatkan diri mereka pada posisi orang lain. Fungsi ketiga ada extrovert thinking. Fungsi ini difokuskan pada penegakan ketertiban di dunia luar. Ini berpusat pada produktivitas, logika, dan hasil. Karena hal ini cenderung menjadi aspek kepribadian yang lebih lemah, orang ISFP mungkin tidak selalu merasa aman dalam menyampaikan penilaiannya atau pendapatnya, terutama jika mereka merasa hal tersebut akan mengganggu keharmonisan kelompok. Fungsi terakhir ada introvert intuition atau NI. Meskipun ini adalah aspek kepribadian yang paling tidak menonjol, fungsi ini dapat membantu ISFP menemukan pola dan menghubungkan hal-hal yang telah mereka amati. Orang ISFP biasanya tidak terlalu mahir dalam menggunakan logika untuk memilah-milah konsep abstrak. Namun pemahaman ini kadang-kadang dapat menimbulkan kilasan wawasan dan pencerahan tentang diri mereka sendiri ataupun dunia. Oke, itu dia teman-teman. ISFP. Sekarang kita masuk ke karir-karir yang populer nih. Nah, mungkin teman-teman bisa tebak ya dari julukannya tadi. Mereka tuh bisa menjadi artis, aktor, bisa jadi pekerja sosial juga, terus pelatih,
terus pemusik, psikolog, HRD atau human research ya, dan perancang busana. Oke, itu dia teman-teman karir-karir yang populer untuk tipe kepribadian ini. Nah, sekarang kita masuk ke kecocokan nih. Siapa sih kira-kira yang paling cocok dengan ISFP ini? Oke, karena ISFP ini fungsi dominannya adalah SI atau extrovert sensing ya. Jadi kemungkinan lebih cocoknya itu yang punya fungsi dominan SI atau introvert sensing, yaitu ISFJ atau ISTJ. Cuma karena fungsi 2 dan 3 di tengah ini adalah FI dan TI, jadi kemungkinan lebih cocoknya dengan ISTJ karena dua-duanya sama punya FI dan TI. Itu dia pembahasan kita tentang tipe kepribadian ISFP. Mungkin teman-teman kalau masih penasaran dengan tipe kepribadiannya, bisa tonton video kita yang sebelum-sebelumnya dan juga bisa cek di 16personalities.com ya Bung Fadil ya. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Kita bertemu lagi di video kita yang lainnya ya Bung Fadil. Masih banyak kita akan bahas tentang kepribadian ya. Ya, terima kasih teman-teman.